Halo Sobat Podcast, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore untuk kita semua. Eh, Kali ini kita berada di segmen atau episode yang kelima. Kali ini akan dibawakan oleh saya sebagai host, sebagai saya Putri yang akan membawakan. Kali ini kita bertema tenaga pendidik yang berjiwa Pancasila. Oke, Sobat Podcast, di saat sore hari ini Putri tidak sendirian, sudah ada Ibu dari sini SPD MPD, di mana beliau adalah seorang kepala sekolah SMKS Yapistik Biak dan juga dia seorang dosen di kampus ISIP Yapis Biak. Oke, halo Ibu. Halo, Apa kabar nih Ibu? Sudah lama tidak jumpa. alhamdulillah baik, sehat walafiat. Oke Ibu. Kayaknya Ibu punya energi nih sangat-sangat banyak ya Ibu, karena Ibu mengajar di SMK, Ibu sebagai kepala sekolah dan juga Ibu sebagai dosen. Ibu punya energi tuh sangat banyak ya Ibu. Oke, Ibu coba Ibu ceritakan sedikit apa ya perjalanan Ibu dari awal Ibu menjadi seorang pendidik di dunia pendidikan. Dari awal Ibu kan seorang guru dan sekarang Ibu menjadi kepala sekolah dan juga Ibu sebagai dosen. Baik Ibu. Ya, terima kasih. Cita-cita saya sebenarnya memang jadi guru. Jadi ketika saya lulus SMP, saya masuk ke SPG Sekolah Pendidikan Guru. Oh baik Ibu. Dari SPG kemudian saya melanjutkan ke perguruan tinggi untuk pendidikan guru. Kemudian saya melamar jadi guru, insya Allah alhamdulillah, dan diterima. Kemudian penempatan saya tuh di SMK YPK 1 awalnya. Kemudian tahun 2020 saya dimutasikan ke SMKS Yapis TIK Biak. Jadi dari saya, pengalaman saya mulai dari guru, yaitu karena memang cita-cita saya dari kecil saya mau jadi guru, suka saja gitu lihat, kayaknya kalau jadi bu guru keren gitu. Akhirnya ya udahlah, akhirnya karena cita-cita saya jadi guru, ya saya mulai menapaki jejak karir dari guru seperti itu. Kan Ibu kan banyak sekali profesi yang bisa saja di saat itu Ibu tidak memilih sebagai guru. Mungkin saja Ibu jadi seorang polisi, sebagai poluan dan sebagainya. Kenapa Ibu memilih menjadi seorang guru? Ya, jujur ya, Iya Ibu, cita-cita saya boleh sebenarnya boleh. dua. Oh, Pertama jadi perawat, suster, iya, kemudian yang kedua guru. guru. Saya juga sempat dulu itu ketika lulus SMP mendaftar ke SPK Sekolah Pendidikan Keperawatan Iya. dulu. Kemudian sempat 1 semester di SPK Jayapura. Dari SPK Jayapura kebetulan karena orang tua kurang berkenan jauh dari saya, akhirnya sudahlah saya keluar dari SPK, saya mendaftar di SPG Sekolah Pendidikan Guru untuk jadi guru. Jadi cita-cita saya itu dua saja, kalau tidak jadi perawat ya jadi guru. Jadi lebih fokus ke pelayanan publik seperti itu. Kenapa Ibu mau menjadi guru? Kan pasti ada alasannya kan Ibu. Alasan mungkin karena tadi ingin jadi guru dan sebagainya. Alasan yang paling mendasar kenapa saya suka jadi guru adalah saya ingin mencerdaskan anak-anak, terutama anak-anak yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Saya mau mereka menjadi anak-anak yang cerdas. Oke. Alasannya sangat simpel tapi sangat begitulah. Oke. Pasti selama Ibu mengajar itu Ibu pasti mempunyai suka dan dukanya tersendiri, antara kan Ibu jadi seorang kepala sekolah dan juga guru dan juga dosen kan Ibu, pasti banyak sekali. Coba Ibu boleh ceritakan sedikit untuk pemirsa YB Podcast. Iya. Suka duka banyak, terutama sebagai seorang pendidik yang di SMK ya, di Iya Ibu SMK. boleh. Kalau saya rasa-rasa nih kayaknya suka dan duka lebih banyak suka yang saya rasakan daripada duka. Duka itu kalau mungkin dalam 1 tahun ajaran, duka mungkin 1 kali 2 kali, lebih banyak sukanya yang saya rasakan sebagai seorang pendidik. Misalnya dukanya itu kalau kita mengajar di kelas yang anaknya agak bandel-bandel. Apalagi terutama kalau kita mengajar di kelas awal, kelas 10.
yang baru masuk nih, ini Iya. paling dukanya terasa sekali. Karena itu harus beradaptasi kan Ibu Ya, sama karena mereka. anak-anak kelas 10 kan mereka baru beradaptasi dari lingkungan mungkin dari remaja yang masih pucuk-pucuk, kemudian beralih ke SMK yang pemikirannya kita tuntut untuk lebih dewasa. Oh, Nah, ini ada apa ya? Boleh dikata perubahan sikap perilaku mereka ini sangat-sangat dominan di kelas 10. oh, Apalagi kalau pas yang kelas 10 bandelnya memang terbawa dari SMP dan kami harus berusaha merubah, ini yang memang agak sulit di susah. situ. Oh, Tapi yang jelas sukanya lebih banyak daripada dukanya. oh, Seperti oke. itu. Kalau dibayangkan sih pasti ada perbedaannya Ibu kan dari mengajar siswa SMA dan mahasiswa. Itu kan cara Ibu menghadapi anak-anak dari kedua generasi atau kedua, kan ada mahasiswa dan SMK. Itu pasti membutuhkan banyak sekali arahan. Kalau mahasiswa kan pasti sok kritis tapi suka lupa buat tugas. Itu bagaimana caranya Ibu menghadapi mereka dari kedua? Dari kedua jenjang nih ya, Iya. ya dari kedua jenjang SMK kemudian ke perguruan tinggi jelas apa ya banyak sekali perbedaannya. Kalau kita di SMK itu kan ini anak-anak yang memang mereka lagi mencari jati diri mereka untuk bagaimana kita mengajar mereka ya jelas sangat sangat dituntut untuk kita lebih banyak memberikan teladan kepada mereka, lebih banyak memberikan teladan kepada mereka, lebih banyak memberikan nasihat-nasihat kepada mereka seperti itu. Kalau misalnya dibandingkan dengan perguruan tinggi yang mereka lebih dewasa ya memang lebih mudah untuk ketika mengajar di perguruan tinggi gitu Diarahkan kan. juga lebih gampang. Iya, kemudian komunikasinya lebih enak, lebih nyambung seperti itu. Oke, baik Ibu. Mungkin dari Ibu, dari seorang guru, Ibu sudah pernah berpikir kalau, oh nanti setelah ini nanti saya akan menjadi kepala sekolah. Itu Ibu pernah terpikirkan kah tidak kalau Ibu akan menjadi seorang kepala sekolah SMK Asia Pistik Bia? Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu saat akan jadi kepala sekolah. Tapi alhamdulillah mulai dari jenjang karir saya di tahun 2000, saya pengangkatan tahun 2000, ketika di SMK YPK 1, Iya, Ibu. saya 2-3 tahun jadi guru, saya langsung menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Sampai saya pindah ke SMK Yapis juga dari guru 1 tahun langsung jadi wakasek bidang kesiswaan selama 20 selama hampir, jadi kalau saya hitung-hitung mungkin hampir sekitar 23 tahun saya jadi wakasek kesiswaan. Akhirnya ya alhamdulillah tahun 2024 kemarin saya diangkat menjadi kepala sekolah. Itu pernah terpikirkan kah tidak Ibu? Kalau terpikirkan tidak ya, sebenarnya tidak sih, hanya ketika di akhir-akhir kepemimpinan yang Basri. terdahulu Pak Basri, kemudian beliau sudah mau purna, itu baru mungkin ya ada rambu-rambu sedikit lah, artinya nanti Ibu menggantikan. Tapi saya sampaikan kalau ada yang lain silahkan, artinya kalau ada senior, ada yang lain silahkan. Yang namanya jabatan itu Allah yang atur gitu kan. Masya Allah. Oke Ibu. Sekarang nih kita masuk ke inti pembicaraan kita nih Ibu. Apa arti menjadi seorang tenaga pendidik untuk pribadinya Ibu deh? Secara pribadi saya sebagai seorang pendidik adalah bagaimana saya harus bisa membawa perubahan bagi anak didik saya dari yang baik menjadi lebih baik, itu saja. Tidak muluk-muluk. Oke. Kalau boleh sharing Ibu, ada tidak contoh nyata bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diterapkan di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di kampus? Ya. Kebetulan kan saya guru PPKN. Di kampus juga saya mengajar Pancasila. Sebenarnya kalau kita boleh jujur, kita semua ini, saya, Mbak Sarina, semua kita ini sebenarnya orang-orang yang sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari. Sebenarnya seperti itu. Hanya tanpa kita sadari bahwa kita ini sebenarnya sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila. Dari sila 1 sampai sila kelima, dari bangun tidur sampai kembali tidur lagi, sebenarnya kita sudah kok menjalankan nilai-nilai Pancasila.
bagaimana kita bisa menghargai orang yang berbeda agama, menjalankan kewajiban kita sebagai umat beragama, menjaga persatuan kesatuan. Sekarang nih kita duduk berdua gini. Iya. Ini juga salah satu dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Saya pakai kerudung, Mbak Sarina non muslim. Kita bisa nyambung seperti ini, berbincang seperti ini juga termasuk dalam pengamalan Pancasila. Oke. Dari 5 sila Pancasila itu Ibu, menurut Ibu nilai mana yang paling sering Ibu tekankan untuk mendidik siswa SMK dan juga siswa mahasiswa? Kita tidak boleh dan tidak bisa memilih hanya satu sila. Karena 5 sila ini semua saling berkaitan, saling mendasari dan didasari. Kita menjalankan sila 1 secara otomatis kita akan melaksanakan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi kita tidak boleh memilih. 5 ini harus tetap ada. Jadi harus berjalan berdampingan. Berdampingan, tidak bisa hanya satu sila. Misalnya sila pertama, melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama. Ketika kita di lingkungan kampus, ternyata kita kan banyak di antara kita ini yang yang berbeda agama dengan kita. Tapi kita bisa berbaur, berarti kita sudah menjalankan sila kedua, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, diskusi antar teman, bagaimana kita menjalankan hak kewajiban kita. 5 ini tidak bisa dipisah. Jadi tidak bisa namanya kita memilih salah satu sila ini harus kedepankan, tidak. Dimana kita misalnya bertingkah laku, artinya kita berinteraksi, ya itu sudah nanti sila-sila kelima dengan sendirinya akan jalan. Oke. Terus kalau bicara soal pengalaman, pasti banyak sekali kan Ibu suka dukanya, kan tadi sudah kita bahas suka dukanya. Tapi ada tidak momen yang paling berkesan sekali nih Ibu selama Ibu menjadi wakil kepala sekolah atau ibu guru dan juga sebagai dosen, sebagai tenaga pendidik juga kan Ibu, itu yang betul-betul mencerminkan nilai Pancasila? Yang paling mencerminkan nilai Pancasila, kalau saya lihat anak-anak sekolah ya, anak-anak SMK. Ya, boleh Bu. Anak-anak SMK. Sekarang kan lagi lagi marak namanya pembulian dan sebagainya. Betul, ya kan. Sedangkan kita baik itu tingkat SD, SMP, SMA, SMK maupun perguruan tinggi, saya yakin semua menerapkan yang namanya anti bullying, anti perundungan. Nah, ini di saat-saat seperti ini ketika anak-anak sekolah ataupun mahasiswa mereka bisa saling menghargai, tidak melakukan bullying atau pembulian kepada orang lain, perundungan, ini saya yakin bahwa nilai-nilai Pancasila sudah mereka terapkan. Ini yang paling bagus. Oke. Terus menurut Ibu peran pendidik itu bagaimana dalam membentuk generasi muda yang tidak cuma cerdas secara akademis tetapi juga mempunyai karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila? Karakter itu dibentuk bukan sekarang baru kita bentuk, tapi karakter itu memang harus kita berikan teladan, baik dari rumah, di sekolah, di kampus. Ini karakter itu harus senantiasa ditumbuhkan. Orang bilang jangan pintar ilmu tapi akhlaknya tidak bagus, adabnya kurang. Saya selalu menekankan sama anak-anak sekolah maupun mahasiswa, dahulukan adab dulu. Kalau kita dahulukan adab, dengan sendirinya kita sudah menanamkan nilai-nilai karakter buat mereka. Bagaimana mereka bisa saling menghargai, menghormati, toleransi tinggi, sopan kepada orang lain, terutama orang yang lebih tua daripada kita. Ini karakter-karakter yang harus kita kembangkan. Seperti itu. Baik. Yang paling penting adalah terutama di sekolah, Bapak Ibu guru harus memberikan contoh dulu, teladan pada anak-anak supaya anak-anak bisa ini bagus gitu. Baru nanti diikuti. Baru diikutin. Oke. Terus Ibu kalau soal sekarang kita masuk ke pembelajarannya, cara Ibu mengajar di SMK dengan di kampus tinggi, ya, itu pasti ada beberapa metode yang Ibu pakai, ya kan? Ibu coba Ibu jelaskan. Ya, kalau untuk metode jelas berbeda. Iya. Karena kalau di kampus kita lebih banyak kepada
diskusi, penalaran dan sebagainya. Iya. Beda dengan kalau di sekolah. Kalau di sekolah kita harus memang betul-betul harus sekarang kalau kita di sekolah itu dengan kurikulum merdeka, siswa harus lebih aktif, lebih banyak aktifnya daripada kita pemberian materi saja. Jadi harus lebih aktif nih anak-anak. Jadi berpusat kepada siswa sekarang kalau di sekolah. Kalau di mahasiswa ya paling kita hanya kita memberikan materi penjelasan sedikit, kemudian kita bisa membentuk kelompok diskusi seperti itu. Lebih banyak diskusi buat kepada mahasiswa untuk hal-hal yang ada di realita, terutama karena kita PPKN Iya. Pancasila. Kalau saya lebih fokus kepada apa sih yang terjadi dalam masyarakat. Yang nanti kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Oke. Seperti itu. Terus Ibu, kan di sini pasti banyak sekali tugas-tugas dari yang Ibu kasih kepada siswa dan juga untuk mahasiswa. Bagaimana pendapat Ibu soal AI yang mungkin mempermudah kami mahasiswa dan juga siswa-siswa yang lain? Bagaimana cara Ibu untuk menanggapi tentang aplikasi-aplikasi AI seperti mungkin ChatGPT yang Ibu sudah tahu? Itu bagaimana Ibu? Dengan perkembangan teknologi, sekarang banyak nih aplikasi-aplikasi yang mempermudah. Iya betul Ibu. Ya kan, ada Gemini, AI, Canva dan sebagainya. Tapi minta maaf saya lebih senang kalau misalnya anak sekolah mahasiswa mereka lebih berpikir kritis dari mereka punya penalaran sendiri. Karena jujur saja kita memang tidak bisa menolak namanya perkembangan teknologi. Tapi dengan perkembangan teknologi juga terkadang mahasiswa ataupun anak-anak sekolah malas berpikir. Betul Ibu. Mereka malas berpikir karena apa? Gampang kok semua ada di handphone. Iya, tinggal tanya saja di Google semua ada. Tinggal ditanya di AI semua ada. Akhirnya mahasiswa, anak-anak sekolah malas berpikir. Makanya terkadang ketika saya memberikan pertanyaan, saya sampaikan coba Anda coba pecahkan permasalahan ini dengan menurut Anda, penalaran Anda saja. Bukan menurut Google, menurut AI dan sebagainya, seperti itu. Oke. Terus apa yang membuat Ibu mantap untuk memilih dunia pendidikan? Ya karena cita-cita saya dari kecil memang saya harus jadi guru. Jadi ya harus jalur pendidikan kayaknya lebih apa ya? Lebih pas, lebih mendarah daging lah seperti itu. Kenapa Ibu tidak memilih yang tadi kan Ibu bilang Ibu mempunyai dua cita-cita. Yang pertama ada perawat sama guru. Tapi karena perawat itu tidak direstui sama orang tua, ataukah mungkin ada alasan Ibu takut darah kah atau apa? Cita-cita saya kan ada dua, perawat dengan guru. Saya sempat 1 semester di SPK. Hanya kebetulan waktu lalu SPK-nya di Jayapura. Harus jauh dari orang tua. Orang tua bilang, ayo balik saja ke Biak. Orang tua, ibu nih terutama almarhum, kayaknya berat kalau pisah. Ya sudah, akhirnya saya ke guru, ke SPG. Kalau untuk takut darah, alhamdulillah tidak sih. Oh, berarti Ibu ini pemberani. Oke. Apa ya? Mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pemirsa YB Podcast mengenai atau yang calon guru, calon dosen, ataupun siapapun yang ingin terjun ke dunia pendidikan supaya mereka tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila di zaman sekarang ini. Ya. Bagi sahabat YP Podcast yang punya cita-cita ataupun berniat nih untuk jadi pendidik, baik itu guru maupun dosen dan sebagainya, artinya tetapkan hati. Namanya jalan itu masih terbentang luas. Jadi apapun kita sebenarnya sama sih, bukan hanya jadi guru, jadi dosen, bukan hanya namanya pekerjaan apapun baik adanya. Yang penting itu halal, itu pasti baik. Kemudian kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, bagaimana caranya sekarang apalagi dengan kemajuan teknologi, yang satu yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa dasar negara kita itu Pancasila dan kehidupan kita sehari-hari sudah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mari tetap kita jaga. Oke. Kan masih di pandemi itu kan kepala sekolahnya kan Pak Basri. Itu kan Ibu juga wakil kepala sekolah.
caranya Ibu untuk mengatasi Pembelajaran ya ya. saat daring. Iya. Jadi waktu pandemi memang kita semua itu WFH Iya, ya Ibu. kan. Kemudian dengan dunia pendidikan juga semua waktu lalu dialihkan untuk belajar dari rumah. Iya. Jadi kita memang atur jadwal seefisien mungkin untuk tidak melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Jadi memang waktu lalu kita daring itu. Jadi kita buat jadwal lah, kita bagi jadwal dalam 1 minggu itu setiap satu mata pelajaran kita cukup 1 jam. Yang jelas bagaimana kita upayakan pendidikan tetap jalan. Seperti itu, pendidikan tetap jalan dan anak-anak juga aman. Bapak Ibu guru juga aman, anak-anak juga aman dari pandemi seperti itu. Oke. Sekarang kita berbicara tentang waktu, Ibu. Waktu cara manajemennya waktunya Ibu di SMK dengan di perguruan tinggi di kampus ISIP Yapis Biak ini bagaimana Ibu? Kan Ibu sebagai kepala sekolah pastinya di jadwal kepala sekolah itu pasti sekali yakin dan percaya itu Padat. padat dan mengajar juga di kampus itu bagaimana caranya Ibu menyimbangkan waktu, membagi waktu gitu. Ya memang kalau jadwal saya sebagai kepala sekolah memang kita padat, kadang-kadang kita ada urusan dinas luar dan sebagainya atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah, baik itu masalah administrasi, laporan-laporan, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan mungkin siswa dan sebagainya. Kebetulan ya alhamdulillah saya juga bersyukur, terima kasih kepada bidang akademik yang sudah membuat jadwal di mana jadwalnya ini menyesuaikan dengan waktu luang saya di sekolah. Jadi ketika jadwal yang dibuat di kampus tidak bertabrakan dengan jadwal saya di sekolah seperti itu. Oke. Ada tidak Ibu hal yang paling menantang dari generasi sekarang ini menurut Ibu bagaimana baik di level SMK dan juga di level kampus? Ya, yang paling menantang adalah mereka sekarang cara berpikir mereka baik SMK, anak-anak SMK maupun mahasiswa ini adalah mereka berpikir kritis. Setiap pertanyaan-pertanyaan mereka pasti mereka hubungkan dengan kejadian-kejadian yang ada dan yang sementara terjadi dalam lingkungan masyarakat maupun negara. Jadi mereka lebih berpikir kritis seperti itu. Oke. Sekarang ini kan banyak sekali Ibu tantangan moral dan digital di kalangan pelajar. Menurut Ibu bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila di era digital saat ini? Ya. Era digital ini tantangan terbesar. Apalagi sekarang semua baik siswa maupun mahasiswa HP-nya kan canggih-canggih. Betul, Ibu. Lebih canggih lagi daripada kita sebenarnya, daripada guru atau dosen, saya rasa seperti itu. Inilah yang tadi yang di awal saya sampaikan. Nilai-nilai Pancasila harus benar-benar kita tanamkan dalam jiwa setiap orang, setiap warga negara. Kalau sebenarnya kita sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila, tadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa kan bagaimana kita beriman dan bertakwa. Sebagai umat beragama, misalnya kita yang muslim, kita menunaikan kewajiban kita ibadah dari sholat 5 waktu, yang Kristen mungkin rajin ibadah juga dan sebagainya. Saya yakin untuk menghadapi tantangan-tantangan global, kalau 5 sila ini tadi kita jalankan tidak ada masalah sebenarnya. Jadi penguatan nilai-nilai Pancasila, terutama ideologi negara Pancasila itu memang harus benar-benar diterapkan. Dan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru ataupun dosen, tapi tanggung jawab semua pihak. Kita semua harus saling mengingatkan untuk tetap nilai-nilai Pancasila dijunjung tinggi. Oke, Ibu, ini yang terakhir sebelum kita tutup. Ibu bisa deskripsikan pendidik jiwa Pancasila dalam 3 kata, apa itu? Mungkin Ibu bisa deskripsikan apa itu tenaga pendidik, Ibu deskripsikan. Ya, tenaga pendidik beda dengan tenaga pengajar. Kalau mengajar dia hanya tahu mengajar, tapi tenaga pendidik dia tidak hanya mengajar, tapi dia juga mendidik. Bagaimana bisa merubah sikap, merubah mental, merubah mindset peserta didik dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Oke, pesan-pesan Ibu untuk sobat
podcast YB itu apa Ibu? Ini yang terakhir baru kita closing. Pesan saya untuk sahabat YB Podcast, tetap jadi mahasiswa yang berkarakter. Apa itu mahasiswa berkarakter? Tetap menerapkan yang namanya disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, jangan lupa berjiwa nasionalisme. Oke, Masya Allah. Keren sekali sharing kita di hari ini bersama Ibu dari sini, SPD MPD. Ibu adalah seorang Kepala Sekolah SMK Syapistik Biak dan juga dosen dari kampus tercinta kita, kampus ISIP Yapis Biak. Semoga apa yang sudah Ibu berbagi cerita bersama kita di hari ini menjadi inspirasi untuk para pendengar, para pemirsa YB Podcast. Jangan lupa jadi pendidik itu, jadi pendidikan itu bukan sekedar transfer ilmu, tetapi juga transfer nilai. Betul. Bukan cuma pintar di otak tapi mulia di hati. Terima kasih juga buat Ibu. Terima kasih untuk para pemirsa YB Podcast. Kita berjumpa di episode berikutnya di segmen-segmen atau di pembahasan kita yang akan lebih menarik. Episode kelima kali ini saya Putri dan Ibu dari sini kami berdua pamit undur diri dan see you next time.